Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas materi matriks. Perhatikan penyajian data jumlah peminjam buku di sebuah perpustakaan berikut ini. Data ini disusun dalam bentuk tabel. Biasa kita kenal ini tabel ya. Pada tabel di sini ini yang usia, jenis buku, fiksi, non-fiksi, pengetahuan umum. Di sini biasanya disebut dengan judul baris. Ya, jadi kalau yang namanya baris itu mendatar ya, horizontal. Oke, kemudian di sini juga ada judul-judul. Nah, ini yang vertikal ini biasa disebut judul kolom. Kemudian di sini kan ada angka-angka ya. Kalau angka-angka ini kita pindahkan misalnya ke sini seperti ini, garis-garisnya kita hilangkan, kemudian kita beri kurung seperti ini. Nah, bentuk ini disebut matriks. Kemudian untuk kurung, biasanya ada yang menggunakan kurung biasa ataupun kurung siku. Seperti ini. Nah, ini yang disebut matrik. Jadi, matrik ini terdiri dari elemen-elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian diberi tanda kurung, kurung biasa atau kurung siku. Nah, matriks ini bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, baris dan kolomnya bisa dipertukarkan. Nah, seperti apa aturannya? Kita akan bahas. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai bentuk umum matriks. Bentuk umum matriks. Matriks biasanya punya nama ya. Biasa diberi nama matrik A, matrik B, matrik C, matrik P, matrik Q, matrik R, seperti itu ya. Misalkan di sini ada sebuah matrik yang diberi nama matrik A. Nah, matrik A ini tentu saja terdiri dari elemen-elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Biasanya kita lambangkan dengan A. Di sini punya indeks nih. Misalnya A11. A11 ini artinya baris 1, kolom 1. Kemudian di sini berarti A12. Nah, 12 ini berarti baris 1, kolom 2. Biasa aja baris 1, kolom 2 kan? Kemudian kita punya di sini A13, baris 1, kolom 3 berarti. Ditulis A13. Kemudian dan seterusnya, misalkan baris ke-1, kolom ke-n, misalkan kita punya n kolom. Oke, kemudian elemen yang ada di sini berarti, ini baris kedua kan, kolom ke-1 berarti A21, di sini baris kedua, kolom kedua, di sini baris kedua, kolom ketiga, dan seterusnya berarti ini baris kedua, kolom ke-n. Kemudian misalnya di sini baris ketiga kan, kolomnya kolom ke-1. Ini baris ketiga, kolom ke-2. Ini baris ketiga, kolom ke-3, dan seterusnya baris ketiga, kolom ke-n. Misalkan di sini dan seterusnya ya, sampai baris ke M, berarti ini baris ke M, kolom ke-1, ini juga sama ya, baris ke M, kolom ke-2, ini juga sama, baris ke M, kolom ke-3, ini juga sama, baris ke M, kolom ke M. Kita beri kurung di sini ya, kurung siku. Misal kita punya matrik A seperti ini. Nah, seperti ini ya, bentuk umum matriks. Nah, di matriks ini ada bagian-bagiannya. Di sini ada angka-angka nih. Di posisi baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-2, baris ke-1, kolom ke-3. Nah, angka-angka ini biasa disebut dengan elemen matrik. Atau ada yang menyebut entry, ada yang menyebutnya elemen. Ya, berarti ini elemen 1, 2 ya, baris ke-1, kolom ke-2. Elemen 2, 3 berarti baris kedua, kolom ketiga. Seperti itu. Kemudian elemen-elemen ini kan disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi di sini yang horizontal nih, yang mendatar, ini biasa disebut baris ke-1, berarti ini baris kedua, ini baris ketiga, baris ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya. Dalam hal ini barisnya sejumlah M ya. Jadi ini adalah baris ke-M. Nah, kemudian di sini ada kolom namanya. Yang tegak atau yang vertikal ini biasa disebut kolom atau lajur. Ya, jadi jelas ini kolom ke-1 atau lajur ke-1 ya. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga, berarti kolom ke-4, kolom ke-5 dan seterusnya. Dalam hal ini jumlah kolomnya sejumlah M. Jadi ini adalah kolom ke-M. Kemudian matriks juga punya ukuran atau dimensi. Seperti halnya pada persegi panjang misalnya, ukurannya dinyatakan dalam panjang kali lebar. Nah, kalau matriks, ukurannya ini dinyatakan dalam baris kali kolom. Nah, ukuran matriks atau dimensi matriks ini disebut ordo. Ukuran matriks atau dimensi matriks disebut
ordo matrik. Dinyatakan dalam baris kali kolom. Kalau pada persegi panjang, panjang kali lebar. Tapi kalau pada matriks, baris kali kolom. Jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa. Seperti itu. Misalkan pada matriks ini, matriks A ini berarti ordonya atau ukuran matriknya dinyatakan dalam baris kali kolom ya. Di sini jumlah barisnya kan ada sejumlah M baris. Kemudian kolomnya ada sejumlah N ya. Berarti ordonya adalah M kali N untuk matrik A ini. Nah, kemudian misalkan kita punya sebuah matrik, misal sebuah matrik seperti ini, matrik B. Kalau misalnya ditanya, ordonya gimana nih untuk matrik B ini? Berarti ordonya dinyatakan dalam baris kali kolom ya. Lihat barisnya jumlahnya berapa? 1, 2 ya. Berarti ini jumlahnya barisnya adalah 2. Kemudian kolomnya lihat, 1, 2, 3. Nah, berarti ordo matrik B ini adalah 2 kali 3. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi istilah diagonal. Nah, matrik juga punya diagonal. Misalkan seperti ini. Ini kan diagonal, yang ini dan yang ini. Untuk diagonal dari kiri atas ke kanan bawah nih, diagonal yang ini biasa disebut diagonal utama. Kemudian diagonal dari kanan atas ke kiri bawah ini biasa disebut diagonal samping atau diagonal sekunder. Nah, jadi diagonal itu ada 2 ya, diagonal utama, diagonal sekunder. Nah, seperti ini ya, bagian-bagian matriks. Kemudian ada yang dikenal dengan istilah transpose matriks. Transpose matrik ini pengertian sederhananya adalah menukar baris menjadi kolom. Itu berarti kolom menjadi baris. Contoh, 1 diketahui matrik A 215437, tentukan transpose dari matriks A. Jawab. Nah, tadi pengertian transpose adalah kita tukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, kalau kita punya matrik A, maka bentuk transpose dari matrik A adalah A pangkat T ya. Artinya matrik A transpose. Nah, matrik A-nya kan ini ya, 215437. Nah, elemen-elemennya kita tukar baris menjadi kolom. Berarti di sini kita punya baris 215, kita jadikan kolom seperti ini. Kemudian 437 kan sebagai baris, kita jadikan kolom. Maka ini adalah bentuk transposnya. Perhatikan, pada matrik A 215 ini sebagai baris, sedangkan pada matrik A transpos 215 sebagai kolom. Nah, kemudian 24 pada matrik A. Pada matrik A transpos 24 ini sebagai baris. Nah, jadi transpos matrik adalah menukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kemudian kita juga harus mengenal jenis-jenis matriks. Ada yang disebut dengan matriks lajur atau matriks kolom, matriks baris, matriks persegi, matriks nol, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks tegak, dan matriks datar. Oke, di sini kita cukup tahu bentuknya saja ya. Misalkan untuk matriks lajur atau matriks kolom ya. Contohnya, misalkan kita punya matriks A yang dia hanya terdiri dari satu buah kolom saja. Nah, ini disebut matriks lajur atau matriks kolom. Kalau kita lihat di sini berarti ordonya berapa nih? Berarti barisnya ada 3 buah ya, kolomnya ada 1. Berarti ordonya 3 kali 1. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, matriks baris. Misalkan kita punya matriks B. Matriks B adalah matriks baris, maka bentuknya misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini adalah matriks baris yang hanya terdiri dari 1 baris. Kalau kita lihat ordonya ya, barisnya 1. Nah, di sini kolomnya ada 3. Berarti di sini ordonya 1 kali 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, matriks persegi. Matriks persegi ini memiliki ordo misalnya M kali M. Artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contohnya untuk matriks persegi, misalkan kita punya matriks A, berarti misalkan 9. Nah, ini berarti kan ordonya barisnya 1, kolomnya 1 ya. Maka ini adalah matriks persegi. Atau misalnya yang ordonya 2 kali 2. Nah, ini persegi ya, 2 kali 2. Atau yang ordonya 3 kali 3. Nah, ini adalah contoh matriks persegi. Selanjutnya yang keempat,
Ada yang disebut dengan matriks nol. Contoh, misalnya matriknya namanya matrik O. Kalau nama matrik ya, notasi matrik ini bebas ya, mau A, mau B, mau C, mau O. Untuk matriks nol ini, semua elemen-elemennya ini nilainya nol. Nah, ini disebut matriks nol. Nah, ini ukurannya berarti 2 kali 2, ordonya 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Untuk nama matriks bisa O, bisa A, ya terserah ya. Nah, tapi untuk matriks nol ini biasanya notasi matriknya memang O. Kemudian misalnya kalau ordonya 2 kali 2 ditulis 2 kali 2. Atau misalnya O2. Nah, O2 ini berarti ini matrik nol yang ordonya 2 kali 2. Jadi kalau misalnya ada matrik O3, nah matrik O3 ini berarti matrik nol ordo 3 kali 3. Biasanya seperti itu. Ini untuk matriks nol. Yang kelima, kita punya matriks diagonal. Misalkan kita punya matrik A. Nah, untuk matrik diagonal ini, pada diagonal utama dia tidak nol. Selain diagonal utama ini nilainya nol. Nah, ini berarti jenisnya adalah matrik diagonal. Oke, kemudian ada yang disebut dengan matriks skalar. Misalkan kita punya matriks A, diagonal utamanya tidak nol, tetapi angkanya sama, misalkan 6, 6. Nah, ini berarti masuk ke dalam jenis matriks skalar. Berarti ini ordonya kan 2 kali 2 ya. Selanjutnya matriks identitas. Biasanya untuk notasinya namanya I. Pada diagonal utamanya itu angkanya 1. Selain itu 0 ya. Nah, seperti ini, matriks identitas. Berarti ini kan ordonya 3 kali 3. Matriks identitas ini matriks diagonal kan? Matriks skalar juga, tetapi kalau elemennya 1, berarti ini masuk ke dalam jenis matriks identitas. Biasanya kalau matriks identitas ini cukup diberi notasi I3. Artinya matriks identitas dengan ordo 3 kali 3. Kalau misalnya I2, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, seperti ini matriks identitas. Selanjutnya yang ke-8 dan yang ke-9. Ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, untuk matriks segitiga atas ini, misalnya ordonya 3 kali 3 nih. Seperti ini kan jumlahnya ya, elemennya. Ada 9 buah, barisnya 3, kolomnya 3. Jadi untuk matriks segitiga atas, ya elemen yang di sini tuh 0. Nah, sedangkan elemen yang di sini membentuk segitiga, angkanya tidak 0. Misalkan di sini 2, 3, 5, 7, 6, 4. Nah, seperti ini. Ini kan membentuk segitiga ya. Dan segitiganya itu di atas kan. Nah, ini disebut matriks segitiga atas. Sedangkan untuk matriks segitiga bawah, misalkan kita punya matriks B. Nah, ordonya 3 kali 3, berarti kan ada 9 elemen ya. Nah, untuk matriks segitiga bawah, berarti yang tidak 0 tuh di bagian bawah sini. Nah, sedangkan ini 0. 0, 0. Nah, di sini tidak 0 nih. 2, 3, 7, 4, 5, 6 misalkan. Seperti ini. Perhatikan di sini. Ini tidak 0 ya, dan membentuk segitiga di bawah. Sedangkan di atasnya 0. Nah, ini disebut matriks segitiga bawah. Selanjutnya yang ke-10. Ada matriks tegak dan matriks datar. Misalkan kita punya matriks tegak. Nah, matriks tegak ini berarti yang berdiri tegak. Misal kita punya matriks A. Matriks kolom juga termasuk matriks tegak ya. Misalnya 1, 3, 7. Nah, ini matriknya tegak. Berarti ini ukurannya kan ordonya barisnya 3, kolomnya 1 ya. Ordonya 3 kali 1. Misal kita punya matriks B. Nah, seperti ini. Ini matriknya tegak ya. Ini ordonya barisnya 3, kolomnya 2. Berarti ordonya 3 kali 2. Seperti ini. Matriknya matrik persegi panjang berarti kan? Tapi dia tegak. Sedangkan untuk matriks datar, misalkan kita punya matriks C, misalkan matriknya matrik baris. Ini matrik datar juga. Nah, tapi ini ordonya berarti kan barisnya 1, kolomnya 3 ya. 1 kali 3. Misalkan matrik D. Kita punya matrik datar, berarti bisa seperti ini. Ini matrik datar ya. Barisnya 2, kolomnya 4. Berarti ordonya 2 kali 4. Nah, seperti ini ya untuk jenis-jenis matriks. Di video selanjutnya kita akan bahas operasi matriks. Ya, jadi nanti matriks itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, dan sebagainya ya. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang bentuk umum matriks, transpose matriks, dan jenis-jenis matriks. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.